Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kita bersama lagi di kelas Otomata dan Teori Bahasa yang pada kali ini kita akan belajar bersama tentang apa itu Deterministic Finite Automata atau DFA ya. Sebelum belajar lebih lanjut lagi, kita harus paham dulu nih bagian yang lebih besar dari DFA itu apa. Nah, adalah Finite State Automata atau FSA yang kerap kali juga disebut dengan Finite State Machine alias FSM. FSA ini ya adalah sebuah model matematika ya yang digunakan untuk merepresentasikan sebuah masalah dan cara dalam memecahkan masalah tersebut pada sebuah sistem. Kalau teman-teman masih ingat ya, diulang lagi dalam konsep bahasa, FSA ini adalah sebuah mesin otomata yang mengenali bahasa reguler atau bahasa tipe 3. Ini adalah contoh dari hierarki Chomsky ya, yang dijabarkan menggunakan sebuah tabel sederhana seperti ini. Ini adalah FSA yang masuk dalam kategori tipe 3 dan bisa mengenali bahasa yang disebut dengan bahasa reguler. Ya, bahasa tipe 3 itu berarti bahasa yang paling dalam atau bahasa yang paling rendah. Ya. Kemudian, FSA ini adalah sebuah mesin. Kita tahu kalau mesin itu hanya akan melakukan proses apabila dia dikasih input, ya. Maka dalam FSA, input ini kemudian diolah ya menggunakan sebuah transisi ya yang bisa mengubah dari satu state ke state lainnya. State itu adalah kondisi atau kedudukan, menghasilkan nilai kebenaran apakah input ini diterima atau ditolak. Dengan contoh, mudah-mudahan nanti teman-teman bisa lebih paham lagi ya. Dan karakteristik dari FSA ini ada dua di antaranya, setidaknya ada dua. Yang pertama adalah dia merupakan model komputasi yang paling sederhana ya, dan dia memiliki memori yang sangat terbatas. Paling sederhana karena tadi teman-teman lihat dalam pengelompokan hierarki Chomsky, dia berada di dalam kasta yang paling bawah ya, di dalam klaster yang paling dalam, serta dia tidak memiliki memori yang banyak. Bahkan ada yang menganalogikan memori dalam FSA itu sama sekali tidak ada. Kita analogikan menggunakan sebuah contoh ya, mekanisme bagaimana lift atau elevator serta saklar listrik itu bekerja. Misalkan karena ini adalah FSA ya yang terbatas dan sederhana, kita coba menggunakan karakteristik ini untuk memodelkan. Ada dua buah lantai ya, yang di antara lantai 1 dengan lantai 2 ya, ada lantai 1 dan lantai 2. Ini dihubungkan menggunakan sebuah lift atau elevator. Ada kondisi dari sebuah lift itu adalah turun atau naik ya. Kalau dia sudah naik berarti harus turun, kalau dia sudah turun berarti harus naik ya. Maka misalkan ada teman-teman yang baru dari lantai 1 mau ke lantai 2 nih, memencet tombol, tentu saja tombolnya naik ya. Dan kalau sudah sampai di lantai 2, maka teman-teman ingin turun, yang dipencet adalah tombol turun di sebelah sini ya. Nah, dari lantai 1 ini adalah representasi ya, masalah dan solusinya. Dia bisa menekan tombol turun dan tombol naik ya. Dan serta di lantai 2 dia bisa menekan tombol turun dan tombol naik juga ke lantai 1 ya. Ini tidak merepresentasikan bentuk real dari argumen yang valid pada otomata, tapi hanya ingin menganalogikan bahwa mesin ini memiliki komputasi yang sederhana ya. Memori yang terbatas karena teman-teman tahu kalau lift itu nggak punya sebuah sistem yang bisa merekam berapa kali dia sudah naik, berapa kali dia sudah turun ke lantai di bawahnya, berapa kali dia sudah diam, dan berapa banyak penumpang yang sudah diangkut. Yaitu contoh saja menganalogikan kondisi ini dengan lebih mudah, mudah-mudahan bahasanya bisa diterima. Atau dengan saklar listrik deh ya. Ada kondisi di mana lampunya mati karena ruangannya sudah padam atau sedang tidak ada listrik misalkan. Terus teman-teman mau menyalakan lampunya. Dari kondisi off ini kemudian menekan tombol ya, tombol atau sakarnya diklik, kemudian lampunya akan menyala tentu saja. Terus teman-teman meninggalkan ruangan, maka lampunya harus dipadamkan, maka teman-teman menekan tombol push ya. Nah, ini adalah contoh bagaimana representasi masalah dalam model matematika itu dinyatakan ya. Kondisinya ada on off, ada push, ada off, ada on. Ini hanya contoh representasi yang lebih mudah dipahami. Mudah-mudahan teman-teman bisa menggunakan contoh ini untuk mengingat contoh FSA itu apa ya. Nah, sekarang kita masuk ke hal teknis teman-teman. Secara formal, definisi FSA itu dikategorikan atau dinyatakan oleh 5 tupel. Ya, tupel itu nyaris sama dengan variabel. Nanti cari lebih lanjut lagi ya, tupel itu apa. FSA biasa sering digunakan inisialnya adalah M ini adalah daily machine, ya, dinyatakan dengan 5 tupel adalah Q, sigma, tau, S, dan F. Q ini menyatakan himpunan state atau kedudukan, ya.
Kemudian tuple yang kedua dinotasikan dengan simbol sigma. Masih ingat sigma itu apa kalau dalam konsep bahasa? Konsep simbol sigma ini menyatakan himpunan simbol abjad atau input ya. Teman-teman ingat lagi tentang apa itu abjad. Oke, kemudian yang ketiga, tuple dalam FSA itu adalah fungsi transisi yang menggunakan simbol seperti ini ya. Kita sebut saja namanya adalah delta ya. Kemudian ada set awal atau initial atau start state ya. Dia bukan himpunan, ingat tulis notasinya bukan himpunan di sini. Serta yang terakhir adalah F ya, yang merupakan huruf awal dari final state atau state akhir ya. Nah, perhatikan manakah yang himpunan, manakah yang bukan. Karena dalam penulisannya harus tepat. Apabila dia di himpunan dan tidak dinyatakan dengan himpunan, maka mesinnya tidak akan mengenali semua properti yang kita berikan kepada mesinnya. Ya, ini adalah contoh bagaimana model dalam FSA itu bisa digambarkan. Ada lingkaran, ada panah, ada angka, dan ada properti yang lainnya. Gambar ini, teman-teman, dikenal dengan diagram transisi atau diagram state atau state diagram ya. Kalau diperhatikan ada beberapa elemen pada diagram transisi ini. Yang pertama adalah lingkaran yang menyatakan state atau kedudukan. Jadi yang kita sebut dari tadi state mulu itu ya, itu adalah yang dinotasikan dengan gambar lingkaran seperti ini. Ya, Q1 dan Q2 ini adalah contoh state alias kedudukan. Kemudian ada label yang berada dalam lingkaran ini, dia menyatakan nama state tersebut. Namanya adalah Q0, Q1. Nama ini boleh sembarang saja kok. Kita biasanya menggunakan Q0 dan Q1 serta label-label yang lainnya. Ya, nanti teman-teman akan melihat banyak contohnya yang berbeda-beda. Kemudian yang ketiga adalah busur. Kalau teman-teman perhatikan ya, busur yang menyatakan transisi, yaitu perpindahan dari satu set ke set yang lainnya. Jadi dari Q1 dia bisa ke Q2, dari Q0 bisa ke Q1, dari Q1 bisa ke Q1 atau ke Q0 dan seterusnya ya. Kemudian ada lagi properti selanjutnya adalah label pada busur ya. Ini menyatakan abjad ya, atau kemudian lebih sering kita sebut sebagai input. Ya. Nah, itu adalah abjad atau input. Kemudian selanjutnya adalah lingkaran yang didahului sebuah busur di mana busur itu tidak punya label apa-apa. Kalau teman-teman perhatikan semuanya punya label di sini ya, kecuali satu busur di sini ya. Ini menyatakan state manapun yang dikenai oleh busur yang nggak ada labelnya sama sekali, dia artinya adalah state awal atau initial state atau start state, teman-teman. Ya. Kemudian ada lagi nih karakteristik properti selanjutnya. Kalau Q1 ini teman-teman perhatikan beda dari Q0. Q1 ini dia memiliki lingkaran ganda. Nah, lingkaran ganda ini artinya adalah final state. Ingat-ingat ya, kalau ada state yang dikasih panah nggak tahu dari mana datangnya dan nggak ada labelnya, dia adalah start state. Kemudian kalau ada sebuah lingkaran yang lingkarannya ganda, berarti dia adalah final state. Oke, contoh lain dari FSA itu adalah mesin pengecek paritas ganjil. Ya, maksudnya mesin ini bisa mengetahui apakah string input ya yang diberikan itu memiliki bit dalam jumlah ganjil atau genap. Lebih mudah lagi kalau kita pakai contoh. Representasi dari pengecek paritas ganjil atau odd parity check itu adalah seperti ini, teman-teman bisa perhatikan ya. Dari diagram state ini kita bisa mendefinisikan secara formal menggunakan 5 tuple sebagai berikut. Pertama, state ini punya label even dan odd ya, maka himpunan state yang dinyatakan oleh Q ini adalah odd dan even ya. Kalian kalau ketemu ini adalah A dan B ya berarti ini nanti adalah A dan B begitu ya, dia hanya label saja. Oke, kemudian input atau abjad kita itu melekat pada transisi, nilainya adalah 0 dan 1. Tidak ada selain nilai 0 dan 1 di sebelah sini ya. Kemudian ada start state yang dinyatakan dengan sebuah panah, kita nggak tahu dari mana datangnya, dia juga nggak ada label, adalah set event ini. Ya, maka start state kita adalah event yang dinyatakan dengan S, atau beberapa referensi lain menyatakan start state itu menggunakan key 0. Ya, dia sama kalau nanti ketemu dengan key 0 berarti dia sama-sama merujuk pada istilah start state, teman-teman. Oke, kemudian kalau dilihat ya, ini adalah final state kita dinyatakan dengan lingkaran ganda yang merupakan state dengan label odd ya. Dia himpunan, ingat start state-nya di sini bukan himpunan, sementara final state di sini adalah himpunan, maaf. Kemudian ada fungsi transisi ini. Nah, fungsi transisi ini
nanti adalah jumlahnya sama dengan jumlah dari state yang ada dikalikan dengan jumlah input yang diberikan. Ya, kalau diterjemahkan ke dalam tabel yang biasanya lebih mudah untuk mengecek transisi itu adalah seperti ini. Ya. Nah, bagaimana kita bisa membuat nilai dalam kolom-kolom ini ada isinya? Pertama, kita bikin tabel yang memiliki barisan kolom tentu saja ya. Kemudian ada beberapa record di sini, field di sini. Ini adalah delta ya yang melambangkan fungsi transisi kita. Kemudian ada 0 dan 1. 0, 1 ini adalah input kita, asalnya adalah di sini. Jadi kalau teman-teman punya inputnya adalah A dan B, berarti di sini adalah A dan B dan seterusnya ya. Kemudian even dan odd ini adalah nama state kita, nama kita adalah odd dan even ya, boleh diacak mana yang dulu, odd dulu atau even dulu nggak ada masalah ya. Kemudian cara membacanya, teman-teman perhatikan di keduanya ini mereka saling berhubungan. Oke, misalkan kita mulainya dari start state adalah event. Start state yaitu event ini kalau diberi inputan 0, dia akan bergerak ke event. Bagaimana ini bisa kita bikin? Kita lihat ke diagram state-nya. Kita sekarang ada di kondisi event. Ya, event ini kalau dikasih inputan 0, dia akan transisi ke dirinya sendiri, yaitu event. Sehingga dari event dapat inputan 0, dia akan ke event. Dari event dapat inputan 0, dia akan ke event. Ya, sementara dari event ini, kalau dikasih inputan 1, dia akan berubah ke state out di sebelah kanannya. Nah, sama, event itu kalau dapat inputan 1, dia akan berpindah ke state out di sebelah sini. Oke? Nah, sama halnya untuk state yang tersisa, kita belum ngecek yang out ini. Ya, berapapun state yang ada, maka dia harus dicek semuanya. Out ini dia juga punya transisi, yaitu 0 dan 1 nilainya. 0 itu akan merubah kondisi dari out ke out, ya, 0 dari out ke out, dan 1 itu akan mengubah dari kondisi out ke even, teman-teman. Ya, dari out ke even untuk inputan 1 di sebelah sini. Oke, mudah-mudahan ini bisa dipahami, ya. Nah, kemudian, kalau ada seperti ini, kita akan ngecek nih, ya. Dia dikasih inputan, karena dari tadi kita ngomong input-input mulu ya. Sekarang contohnya apa sih? Nah, misalkan kita ngasih input nih ya ke dalam FSA out parity check kita adalah 1101. Caranya adalah teman-teman mulai dari set awal ya. Set awal kita adalah 0 di sini, kemudian dikasih input 1101. Kita baca input yang paling kiri atau pertama dulu ya. Kalau dalam notasinya dia disebut dengan MSB ya, most significant bit. Ya, teman-teman sebagai informasi tambahan itu ya. Oke, dari 1 kalau event itu akan bergerak kemana? Dia akan bergerak ke out di sebelah sini ya. Jadi dari event dapat 1 dia akan ke out. Sekarang yang kedua adalah bit 1 ini, dari out dapat 1 dia akan ke event ya. Jadi akan ke event selanjutnya. Kemudian dari input yang ketiga adalah 0, event dapat 0 dia akan ke event ya di sebelah sini. Ya, dia akan ke 0 untuk inputan event, dan dari dari event ini kalau dikasih inputan 1 yang terakhir, dia akan bergerak ke state out di sebelah sini ya. Berakhir di state out di sebelah sini. Teman-teman masih ingat tadi ya, state yang digambarkan dengan lingkaran ganda itu adalah state akhir atau final state ya. Apabila input terakhir itu bergerak menuju ke state akhir, maka kita nyatakan bahwa input itu diterima ya. Berakhir di state out ini adalah final state, maka inputan itu diterima. Sebaliknya, kalau ada input yang berbeda, misalkan ada 101, kalau diterjemahkan ke dalam out parity check di sebelah sini, dari event dapat 1 dia akan ke out, dari out dapat 0 dia akan ke out, dari out dapat 1 dia akan ke event, maka event ini bukan final state ya. Event ini bukan final state, dia hanya state biasa. Maka state itu disebut sebagai state yang ditolak ya. Nah, kemudian teman-teman akan kita bagikan ya bagaimana hierarki dari FSA itu digambarkan. Ini adalah secara umum final state automata itu bisa dijabarkan bahwa ada dua kelompok besar yang berada pada ranah FSA ini. Pertama adalah FSA tanpa output, yang kedua adalah FSA dengan output. Nah, FSA tanpa output sendiri dia ada 3 kategori. Yang pertama adalah DFA atau deterministic finite automata, ada juga non-deterministic finite automata atau NFA, ada juga I atau epsilon NFA ya, atau yang kita sebut dengan NFA dengan empty move nanti ya.
Kemudian, pada kelas FSA dengan output ini, kita punya dua buah mesin, yaitu mesin Moore dan mesin Mealy. Kita akan belajar itu secara bertahap, dan untuk kali ini, teman-teman tolong untuk pahami ini dulu, setidaknya mengingat dulu, yang kita belajar sekarang adalah Deterministic Finite Automata atau DFA. Deterministic Finite Automata atau yang kita kenal selanjutnya sebagai DFA atau DFA dinyatakan sebagai untuk setiap simbol input yang diberikan pasti tepat ada satu transisi ke state berikutnya ya. Kata pasti ini kita kasih warna merah karena memang penting ya untuk dipahami teman-teman agar konsep DFA ini bisa lebih dipahami lagi. Kalau sulit mendefinisikan kalimat ini, kita akan mudah dengan contoh ya. Jadi saya ulang, DFA itu adalah sebuah mesin yang untuk setiap simbol input yang diberikan pasti tepat ada satu transisi ke state selanjutnya. Kita menggunakan konsep definisi formal dari FSA tadi, di FA pun sama ya. Kalau teman-teman perhatikan di contoh satu ini, kita punya 3 buah state yang disebut sebagai Q0, Q1 dan Q2 ya. Dalam lingkaran-lingkaran ini adalah state, himpunan state lebih tepatnya atau kedudukan. Kemudian tapel kedua adalah himpunan input simbol yaitu A dan B yang dinyatakan oleh sigma. Yang ketiga adalah S atau Q0 atau start state ya, yang dalam hal ini digambarkan oleh state Q0 kebetulan. Kemudian ada himpunan state akhir atau final state yang digambarkan dengan lingkaran ganda dan diwakili oleh Q2 untuk contoh 1 di sebelah sini. Oke, 4 buah tapel sudah kita dapatkan definisi secara formalnya. Sekarang tapel yang terakhir nih, yang belum adalah fungsi transisi atau deltanya ya. Nah, karena ada 3 buah transisi, ya maaf, ada 3 buah state dan ada 2 buah input, maka setidaknya teman-teman akan menemukan 6 buah transisi ya. Transisi yang pertama bisa kita mulai dari Q0 karena dia adalah state awal atau start state untuk inputan A. Jadi, nulisnya gini. Kalau kita melakukan transisi dari Q0 lewat inputan A kemana, nulisnya adalah begini. Delta, ya, transisi dari Q0 mendapatkan inputan A itu adalah ke Q0. Ya, jadi saya ulang, ya. Dari Q0 inputan A dia akan berakhir di Q0 ya, sesuai dengan transisi yang ada di contoh 1 di sebelah sini. Kemudian yang kedua adalah Q0 untuk inputan B ya. Sebagaimana teman-teman perhatikan, dari B ini akan menyebabkan Q0 bergerak atau berganti kedudukan ke Q1 sehingga di sebelah kanan sini adalah Q1. Selanjutnya sama untuk state berikutnya yaitu state Q1 untuk inputan A dan B, di mana Q1 dapat inputan A akan ke Q1 dan Q1 dapat inputan B, dia akan menuju ke state Q2 di sebelah kanannya untuk gambar di sini ya. Dan terakhir adalah transisi untuk state kita yang paling kanan adalah Q2, di mana Q2 inputan A adalah ke Q1 dan Q2 kalau mendapatkan inputan B, dia akan melakukan transisi ke dirinya sendiri alias Q2 di sebelah sini. Representasi fungsi transisi ini kemudian bisa lebih mudah kalau kita bikin tabel transisinya yang menyatakan fungsi transisi seperti ini teman-teman ya. Jadi sama dengan gambar tadi di awal ya. Ada lift atau elevator dan saklar listrik serta out parity check. Kita punya 3 buah state ya. Ada state Q0, Q1 dan Q2. Input kita adalah A dan B. Ini adalah notasi epsilon delta yang menyatakan transisi dari inputan A dan B terhadap state Q0, 1, dan 2. Nah, dari Q0 ya, tadi kita punya transisi AB, Q1 dan Q2 pun juga ada AB. Kita dapatkan hasil seperti ini. Kemudian kalau diterjemahkan ke dalam tabel, teman-teman tinggal bikin gambarnya seperti ini saja. Ya, ini adalah cara yang lebih mudah atau lebih enak dibaca kalau representasinya dalam bentuk tabel. Ya. Nah, dari contoh satu ini, kemudian kita punya ya sebuah pernyataan. String yang dinyatakan diterima itu apabila transisi terakhirnya menuju ke final state kayak tadi event out ya, parity check. Kalau terakhir transisi terakhir itu menuju ke state akhir, berarti dia akan diterima. Maka sama, string itu akan dinyatakan diterima apabila transisi terakhir itu menuju ke final state ya. Contohnya ini, kalau ada stringnya adalah BBB ya, kita mulai dari Q0. B yang pertama itu adalah B ini ya, dari Q0 dapat dapat B, dia akan ke Q1, kemudian ada string yang kedua
B ini mulainya adalah dari Q1 akan menuju ke Q2 di sebelah kanan kita, dan yang terakhir B ini adalah di Q2 ya. Untuk inputan B dia akan berakhir tetap di Q2 di sebelah sini. Sebagaimana teman-teman ketahui ya, transisinya itu adalah fungsi transisinya adalah seperti ini. Teman-teman bisa menggunakan pendekatan yang lebih sistematis seperti ini ya. Jadi transisi mulainya dari state awal kita adalah Q0 untuk inputan BBB, maka yang dibaca pertama kali adalah Q0 dapat B ini ya. Q0 dapat B itu adalah ke Q1, sehingga bagian yang ini ya dia akan berubah menjadi Q1. Ya, selanjutnya Q1 dapat B ya, teman-teman perhatikan di diagram atas ini dia akan bergerak ke Q2 serta Q2 kita mendapatkan inputan B berakhir di Q2 ya. Ini akan menyatakan bahwa inputan BBB ini diterima karena Q2 ini adalah final state kita. Ya, tadi himpunan state kita adalah Q2, sehingga inputan BBB ini diterima untuk contoh 1 di sebelah sini. Ya, apabila L itu menyatakan sebuah bahasa yang diterima dan M ini adalah dari mesin M1 ini ya, contoh 1 ini, maka LM itu jika dia menyatakan bahasa yang diterima oleh FSA, maka BBB ini termasuk di dalam LM ya. Ingat lagi tentang konsep bahasa teman-teman ya. Dari situ teman-teman akan lebih mudah lagi mengingat atau memahami yang dimaksud dengan termasuk dalam bahasa itu bagaimana maksudnya ya. Maksudnya bahasanya adalah diterima ya. Kemudian contoh selanjutnya ya, string itu akan ditolak, inputan itu akan ditolak kalau transisi terakhir itu dia tidak menuju ke final state tapi ke state yang lainnya ya. Misalkan dari A B, transisi dari Q0 dapat inputan A itu akan bergerak ke Q0 menyisakan input A dan B di sebelah sini. Kemudian dari Q0 dapat inputan A ya, dapat inputan A dia akan ke Q0, masih ke Q0, dan Q0 dapat inputan B dia akan bergerak ke Q1 di sebelah sini ya. Sehingga Q1 ini bukan final state, maka inputan AAB itu adalah ditolak. Karena AAB ini ditolak oleh contoh 1 ya di dalam mesin M ini, maka HAB ini tidak termasuk di dalam LM atau bahasa yang diterima oleh DFA ini. Begitu maksudnya. Ya. Contoh selanjutnya adalah contoh yang kedua nih ya. Kita pakai konstruksi yang berbeda lagi. Di contoh yang kedua, teman-teman ada dua buah set Q0 dan Q1. Set awalnya adalah Q0 dan set akhirnya adalah Q1. Kita punya inputan A dan B ya. Jadi dua buah input kalau kita gunakan satu transisi itu boleh ya. Ini artinya adalah A atau B ya. Q0 dapat A Q1, Q0 dapat B juga ke Q1. Begitu cara membacanya ya. Q0 dia adalah sebagai set awal, Q1 adalah sebagai set akhir. Saya ulangi lagi ya. Dan diagram transisi ini akan menghasilkan sebuah tabel transisi yang digambarkan seperti ini ya. Dari Q0 dapat inputan A, dia akan ke Q1, dapat dari Q0 dapat inputan B, dia akan ke Q1 ya. Ini dinyatakan dengan tabel inputan seperti ini. Dari Q1 dapat inputan A, dia akan ke dirinya sendiri, dan dapat inputan B akan ke Q0 ya. Ini adalah representasi di dalam tabel untuk transisi dari contoh yang kedua ini. Nah, teman-teman bisa menguji nih ya, kalau input yang kita berikan adalah string A ke dalam contoh 2 ini diterima tidak ditolak ya. Caranya teman-teman cek ulang lagi. Transisi kalau set awal kita adalah Q0 dapat inputan A, dia akan kemana? Ya, Q0 kalau dapat A dia akan ke Q1, dan Q1 ini dia adalah final state. Sehingga ya, dia adalah di final state, maka inputan ini akan diterima. Terus kalau A-nya berulang 3 kali, kira-kira diterima tidak ditolak? Sama ya, dicek ya. Dari A boleh mulai dari Q0, kemudian A yang kedua adalah dari Q1, dan yang ketiga adalah dari Q1. Teman-teman bisa memastikan apakah ini diterima atau ditolak. Oke, sekarang contoh yang selanjutnya ya. Kalau tadi contoh 1 dan 2 itu kita bikin diagram transisinya. Diagram transisi ini kita bikin dari 5 tapel yang ada di sebelah sini. Sekarang kita balik, dan itu bisa ya, yaitu membuat diagram transisi ya. Kalau kita punya 5 tapel yang ada ya. Saya ulang, di contoh kedua tadi dan contoh 1 tadi kita bisa bikin diagram, kita bisa bikin tabel transisi dari diagram. Maaf ya, tadi saya ulang lagi, maaf. Kita bisa bikin tabel transisi dari sebuah diagram state ya, dari contoh 1 dan 2, dan kita juga bisa melakukan kebalikannya. Kita bisa bikin diagram transisi kalau yang diketahui itu adalah fungsi transisi dalam bentuk tabel seperti ini ya. Jadi kita akan ada 3 buah state, Q2, Q4, dan Q7. Teman-teman bisa menggambarkan Q2, Q4, dan Q7 ya. Begini nanti bisa teman-teman lebih estetik lagi menggambarnya ya. Kemudian teman-teman gambarkan kalau Q2 dapat 0 akan Q4 ini begini misalkan, dan seterusnya. Kalau Q2 dapat inputan 1 dia akan Q2, berarti dia adalah transisinya ke dirinya sendiri begini.
Dan untuk Q4 juga akan sama, kalau dapat 0 ke Q7 dan dapat 1 ke Q7, berarti dia akan transisi ke Q7 adalah dengan inputan 0 dan 1. Kemudian yang terakhir adalah Q7 ini kalau dapat 0 dan dapat 1 masing-masing ke Q2 dan Q4. Ya, ini atau transisinya akan begini ya. Dan Q4 ini adalah begini, ini untuk inputan 0, ini untuk inputan 1, dan final state kita adalah Q2 dan Q7 ya. Ini adalah contoh kita yang ketiga. Oke, teman-teman, ini saya gunakan notasi start state kita dengan notasi Q0 ya, jadi bukan Q0 sama dengan Q7, tapi Q0 ini menyatakan adalah tuple kita S atau start state tadi di awal. Ya, nah, dari contoh 3 ini ya, kita bisa melihat ini gambar yang lebih indah, yang lebih mudah untuk dibaca. Ya, teman-teman nanti silakan pastikan apakah input string ini diterima atau ditolak kalau kita kasihkan ke mesin dari DFA pada contoh 3 ini. Oke, nah dari contoh ketiga ini kita bisa melihat bahwa state diagram itu bisa dibuat dari tabel transisi ya. Kalau tadi di awal itu adalah sebaliknya ya. Jadi dari tabel transisi dibuat state diagram, kita bisa melakukan kebalikannya ya. Kemudian penamaan state itu tidak harus berpola, tidak harus dari Q0, Q1, Q2. Di sini saya menggunakan contoh Q2, Q4 dan Q7 ya. Atau teman-teman boleh menggunakan inisial A, B, C juga boleh ya, mau pakai PQR juga boleh, terserah, asalkan dia bisa melabeli sebuah state atau kedudukan. Oke. Jumlah final state itu dalam DFA tidak harus satu ya. Di contoh ini dia ada dua ya. Terdapat lebih dari satu final state yaitu Q7 dan Q2 ya. Adapun meskipun Q2 dan Q7 itu adalah final state yang jumlahnya dari satu dalam sebuah DFA, jumlah dari start state itu akan selalu satu dan dia bisa mulai dari state yang manapun. Ya, ingat notasinya adalah dia digambarkan dengan arah panah yang arahnya dari kita nggak tahu dia labelnya apa. Nggak 0, nggak 1, yang nggak ada labelnya sama sekali. Oke, jadi contoh ketiga ini mudah-mudahan teman-teman bisa lebih paham lagi ya. Di sini saya punya catatan merangkum juga sambil mengingatkan dari awal tadi bahwa bahasa atau L yang diterima oleh DFA itu disebut sebagai bahasa reguler. Dalam dari contoh tadi di awal dinyatakan seperti itu, kita bisa membuktikan bahwa setiap DFA itu menerima bahasa reguler ya. Karena DFA ini adalah bagian dari FSA, maka setiap DFA itu hanya bisa menerima bahasa reguler, ya bukan bahasa yang lainnya. Kemudian, untuk setiap bahasa reguler, ada satu DFA yang menerimanya. Ya, jadi kita bisa membuat sebuah DFA kalau bahasanya itu dinyatakan terlebih dahulu, teman-teman. Oke, mungkin memahami ini cukup perlu waktu, kita akan gunakan contoh deh. Ya, ini adalah contoh ya, keempat yang kita buat bukan dari 5 tuple, tapi dari sebuah bahasa. Ya, misalkan L1 itu adalah himpunan semua string yang diawali dengan 0, di mana abjad kita terdiri dari 0 dan 1. Ya, input kita adalah 0 dan 1. Ya, misalkan semua string yang diawali dengan 0, kalau abjad kita adalah 0 dan 1, berarti apapun string itu, kita kasih contoh deh ya, boleh 0, 01, 010, 0011, 00 sekian kali, apapun bentuk stringnya, asalkan diawali dengan 0, maka kita bisa menyatakan string itu adalah bagian dari bahasa. Oke, nah dari sini kita diminta untuk merancang mesin FSA yang bisa menerima L1 ini, teman-teman. Caranya, ini tidak ada metode yang langsung ketemu ya. Ini kayak trial and error, berusaha sebisa mungkin untuk bisa memahami konteksnya. Nah, dalam menggambarkan DFA dari mesin yang bisa menerima L1 ini, teman-teman perhatikan persyaratan minimal dia apa sih? Dalam hal ini ya, himpunan semua set string yang diawali dengan 0. Jadi, kita bisa menggunakan contoh string yang diawali dengan 0. Ya, belakangnya nggak masalah, belakangnya boleh 0, boleh 1, boleh berulangan 0 dan 1 sekian kali, tapi setidaknya persyaratan minimal ini terwakili. Jadi caranya kita bikin ya dua buah state dari state awal ini, misalkan ini adalah A, ini adalah B ya. Teman-teman bisa melihat ya, ini contoh yang pertama. Kita nyatakan misalkan transisinya adalah begini. Ini adalah contoh yang menyatakan semua string yang diawali dengan 1. Kita gunakan contoh 0 dulu deh. 0 dari A ke B. Ya, kita nyatakan ini akan diterima, inputan ini akan diterima kalau dia berakhir di final state. Maka kita bikin B-nya ini sebagai final state begini dengan lingkaran ganda. Dan biar tidak keliru, maka A ini kita definisikan sebagai state awal atau start state, teman-teman. Nah, persyaratan ini kan sebetulnya sudah memenuhi nih. Kalau dia dikasih inputan 0 dari A ke B ya diterima. Ya, tapi
ini bukan DFA, karena dalam DFA itu untuk satu buah input pasti ke satu state selanjutnya. Jadi kalau ada 0 dan 1, kita belum ngecek nih, yang satu akan kemana untuk masing-masing state. Ya, sehingga dari A ini ya ke B itu harus dipenuhi transisi selanjutnya. Nah, selanjutnya kalau dia 01 misalkan. 01 ini kan berarti setelah 0 di belakangnya ada string 1. Terus biar 01 ini juga diterima bagaimana caranya? Berarti kita bikin transisi yang ada di B. 01 misalkan, begini. Ya, 1 begini. Jadi kalau 01, dia akan diterima pada final state yaitu B di sebelah sini. Terus bagaimana dong kalau inputnya adalah 010? Ya, teman-teman bisa menggunakan transisi tadi kayak begini ya. Dari state A dengan inputan 010, 010 begini bagaimana seterusnya, teman-teman bisa mengecek itu ya. Maka kalau ini biar bisa diterima, ini kan baru 01. Jadi kalau ada 010, ini adalah 0, ini adalah 1, kita belum ngasih 0 nih ya. Jadi kita kasihlah 0 di sebelah sini. Sehingga kalau kita punya transisi, 0 itu akan masuk, 1 itu adalah dari B ke B, dan 0 ini adalah dari B ke B, alias string itu akan diterima ya. Jadi ini belum lengkap dong, karena kita belum tahu transisi kalau inputan A itu mendapatkan inputan 1. Lagi-lagi ini adalah cara yang coba-coba teman-teman, karena kalau tidak coba-coba kita biasanya akan kesulitan ya. Dan ini memang agak sulit, tapi bukan tidak mungkin kok. Semuanya bisa kita belajar bersama. Nah, kalau A dapat inputan 0 adalah ke sini ya. Saya ulang, ini adalah A, ini adalah B, B ini adalah final state. Tadi kita sudah bikin gambar begini ya. Ini adalah 0, ini adalah 01. Terus bagaimana kalau kita ingin melengkapi transisi untuk A? Yang B kan sudah nih, 01 adalah ke dirinya sendiri. Sementara yang A bagaimana? A ini biar ada satunya ya, maka kita bisa bikin state selanjutnya ke sini. Misalkan ini adalah state C katakan. Ya, ini inputnya adalah 1. Terus C ini kan belum tahu nih transisinya kemana ya. Jadi kita bisa bikin ya, C ini adalah 0 dan 1 ke dirinya sendiri. Ini akan lebih mudah agar dia tidak mengganggu pernyataan DFA yang bisa menerima L1 di sebelah sini. Karena kalau kita bikin ke panah yang lainnya, dia akan menyebabkan bahasa ini nggak bisa diterima. Ya teman-teman, nanti silahkan coba-coba deh ya. Jadi kalau digambarkan seperti ini ya, dia sudah bisa memastikan bahwa string yang diberikan itu nanti bisa diterima ya. Kalau gambarnya lebih bagus lagi, kita bikin seperti ini deh. Ya, oh ini tadi saya kebalik, ini yang B, ini yang C, nggak apa-apa, karena penamaan itu boleh nggak selalu berpola. Ya, sekarang kalau kita kasih inputan string 0, string 0 itu kalau dikasihkan dari transisi state A dengan inputan 0, dia akan menuju ke final state kita yaitu C. Berarti string 0 ini akan diterima. Ya, benar. Awalnya adalah string diawali adalah dari 0, ya. Kemudian yang kedua adalah kalau input stringnya adalah 01. 01 ini masuk nggak dalam kategori diawali dengan 0? Harusnya masuk. Ya, sekarang kalau 0 adalah pernyataan yang harus dimasukkan sebagai awalan dari bahasa L1, maka input 01 ini harusnya diterima. Sekarang teman-teman cek deh ya, dari transisi state A dengan inputan 0 yang pertama, dia akan bergerak ke state C di sini, dan dari state C ini untuk inputan 1 dia akan tetap tinggal diam di state C sebelah sini teman-teman. Dan state C sebagaimana teman-teman ketahui adalah final state di sebelah sini. Maka 01 ini juga diterima. Dengan demikian kaidah 0 ini, diawali 0 ini terpenuhi oleh contoh 0 dan 01. Teman-teman nanti bisa mengecek lagi bagaimana dengan 0011 deh ya. Silahkan cek untuk mesin yang kita bikin pada contoh 4 ini ya. Ini contohnya dikasihkan ke sini coba misalkan ya. 0011 bagaimana? Kemudian contoh yang selanjutnya adalah kalau input stringnya adalah 10. Sesuai nggak? 10 itu apakah stringnya diawali dari 0? Tentu tidak, maka teman-teman harus ngecek lagi ya. Kalau 10 tidak sesuai dengan himne yang dinyatakan, harusnya dia harus ditolak ya. Dengan demikian, kalau inputan A dikasih 10 ya, dari state awal kita, dia harus berakhirnya di bukan final state, maka ketemunya adalah di state B dan dia bukan final state. Dengan demikian, string 10 ini adalah ditolak ya, sementara state yang lainnya yang sesuai dengan awalan 1 dia diterima. Ya, nah state B ini kita boleh menyebutnya dengan dead state ya, atau trap state. Karena
sesudah kita sampai ke state itu kita nggak bisa kemana-mana lagi. Ya, itu adalah definisi yang kita punya untuk state seperti state B dalam contoh ini. Oke, perlu latihan memang, tapi kita harus tetap belajar. Betapapun sulit, tidak ada yang tidak mungkin. Contoh 5 ini akan menjadi contoh kita terakhir pada pembahasan DFA. Ya. Nah, di contoh 5 ini misalkan kita punya sebuah bahasa L2, yaitu himpunan semua string yang panjang untainya adalah 2. Ya, jadi kalau kita punya abjad atau input 0 dan 1, maka semua string yang panjang untainya 2 itu adalah 00, 01, 10, dan 11. Ya, dari sini kita diminta untuk mengonstruksikan DFA yang mampu menerima L2 ini, teman-teman. Ya, memang caranya kita harus banyak latihan karena kalau tidak banyak latihan kita akan kesulitan dalam memahaminya. Nah, kita pakai contoh minimal dulu ya, input minimal dulu yang harus terpenuhi nih ya, misalkan untuk inputan 0 dan 0. Maka kita harus bikin state ya, yang dia transisi pertama adalah 0, transisi yang kedua dia harus bisa inputnya adalah 0, dan transisi yang ketiga dia harus berakhir di final state. Kenapa demikian? Karena untuk input 0 dan 0 biar diterima, konstruksinya harus seperti ini. Dengan state paling kiri adalah state awal ya, seperti ini ya. Maka dengan demikian 00 ini akan diterima oleh 3 buah state yang sejauh ini kita punya ya. Misalkan ini adalah state A, ini adalah state B, dia adalah state C, maka 00 ini akan diterima dan berakhir di state C. Terus bagaimana kalau yang kedua adalah state 01 ini? Nah, 01 ini berarti juga sama. Dia harus melewati transisi yang ada pada state A, B, dan C di sini. Ya. Kalau 0-nya sudah ada dari A ke B dan satunya ini belum ada, sementara satu ini adalah tidak ada transisi setelahnya, maka satu ini harus menuju ke final state. Kita sudah punya final state-nya di state C di sini. Ya, maka kita boleh menambahkan 0-nya sudah, satunya di sini. 01-nya biar terpenuhi. Terus bagaimana dengan 10? Ya, sama, 10 itu berarti string awalnya itu harus diawali dengan bit 1 nih ya. Jadi satunya boleh kita ambilkan dari ini ya. 01-nya dari sini, jadi A ke B adalah 1 dan diikuti oleh 0. Sementara 0-nya sudah diwakili oleh B ke C di sebelah sini. Jadi dari B ke C sudah ada 0-nya, maka 10 terpenuhi. Bagaimana dengan 1, teman-teman? Sudah bisa nggak? Sudah bisa belum kalau dengan diagram yang seperti ini? Bisa harusnya, karena satunya sudah diwakili oleh nilai yang awal di sini dan satu yang belakang sudah diwakili oleh transisi yang ada di sini. Apakah kita sudah lengkap menyelesaikan diagram untuk DFA di sini? Perhatikan, untuk A ini transisi 0 dan 1-nya sudah terpenuhi ya, karena inputnya adalah 0 dan 1, maka dua-duanya harus ada ya. Dari A sudah, dari B sudah. Sekarang yang C kan belum nih. Ya. Maka yang C ini kita harus bisa cerdas lah ya, berusaha setidaknya agar kita bisa melengkapi C ini dan benar. Kalau misalkan C ini kita bikin ke dirinya sendiri ya, berarti ya 01 begini, berarti kan ada kemungkinan inputnya tidak hanya 2 bit, tapi stringnya tidak hanya terdiri dari 2 panjang untainya, tapi bisa jadi 001 ya, bisa jadi 0100 ya, meskipun yang awal ini benar 01 dan 00 itu ada di sebelah sini, tapi yang belakang ini kan nggak termasuk ke dalam string yang panjang untainya 2. Jadi konstruksi seperti ini tidak benar, maka kita harus bikin yang lain ya, sehingga teman-teman harus punya pendekatan lain agar kita bisa membuat inputan bahasa yang valid untuk L2 di sebelah sana ya. Kita coba deh ya, bikin satu set lagi misalkan ya. Misalkan ini untuk 0 dan 1, dia berakhir ke satu buah set. Katakan dia adalah state-nya D ya, karena ini bukan karena biar terpenuhi untuk dua untai yang panjang yang dua ini, maka kita tidak perlu menyatakan D ini sebagai final state. Ya, D ini kita cukup sebagai state yang biasa saja karena dia dianggap sebagai final state, maka state-nya akan diterima nanti. Ya, sehingga ini adalah state biasa saja dan kita kasih transisinya adalah 0 dan 1 begini. Ya, maka kalau digambarkan untuk L2 ya, bentuk DFA yang bisa menerimanya adalah seperti ini kurang lebih ya, dan lebih indahnya itu kalau saya kasih gambar yang ini saja ya. Nah, untuk bisa membuat seperti ini tidak harus sekali jadi kok. Teman-teman bisa semuanya, tapi perlu perjuangan yang benar ya. Meskipun ini sederhana, tapi saya berharap teman-teman bisa mempelajari
DFA ini sebagai dasar, karena untuk materi selanjutnya kita akan menggunakan DFA ini sebagai landasan ya. Ini untuk pertemuan kita kali ini teman-teman ya. Silakan nanti menguji dengan inputan 0 dan 1 ini. Saya yakin teman-teman sudah bisa sendiri. Jadi silakan dicoba, kemudian dibuktikan hasilnya seperti apa. Benar nggak? Atau kita perlu koreksi hasil yang ada di sini. Oke, semoga bermanfaat teman-teman. Saya akhiri untuk kelas kita hari ini. Jumpa lagi untuk membahas FSA selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.